kuasa. Bagimu tidak ada yang mustahil. Allah yang makasih, kasih setiamu terus menerus ada Tuhan. Allah yang maha adil, yang saat ini menyatakan hadiratmu di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang nyata dan nyata dan nyata bagi setiap kami. Sungguh-sungguh Tuhan, penuhilah live streaming ini dengan hadiratmu. Penuhilah setiap Roma-Roma, setiap orang yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Dengan hadiratmu, dengan sentuhan-sentuhan ilahi daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit Tuhan kau sembuhkan. Bahkan Tuhan yang mohon pertolongan berilah pertolongan. Yang butuh jalan keluar berilah jalan keluar. Yang butuhkan mujizat berilah Tuhan mujizatmu. Yang butuh tuntunan berilah tuntunanmu Tuhan. Yang butuh pengampunan berikan pengampunanmu Tuhan. Yang butuhkan keselamatan berilah keselamatan daripada Tuhan. Yang butuhkan jawaban-jawaban doa, Tuhan kau memberikan jawaban-jawaban doa. Saat ini juga kami bawa Tuhan doa-doa yang sudah dikirim di hadapan, kami panjatkan di hadapanmu. Kami bawa doa Tuhan Dwi Kurniawati. Oh Tuhan kau dengarkan doanya supaya usaha suaminya jualan pasir agar sungguh-sungguh lancar karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Doa Gabriel Tuhan kami bawa di hadapanmu dengan ulang tahunnya yang ke-51. Tuhan limpahi kasih setia yang bertambah, dan bertambah. Terus makin melekat dan melekat pada Tuhan. Kami bawa doa Presilia Tuhan di hadapanmu. Dan sungguh-sungguh Tuhan anaknya Tuhan kau tuntun kehidupannya. Kau tuntun jalannya. Kau jamah, kau urapi, kau berkati menjadi anak yang terbaik, yang disenangi Tuhan, dikuduskan, diberkati. Kami bawa doa Evi Tuhan. Oh Tuhan kau tolong dalam masalah hukum. Tuhan kau adalah pembela yang agung. Tuhan kau sendiri akan memberikan pertolongan dan keberhasilan. Doa Susilawati Tuhan kau juga ya dengarkan doanya. Supaya rumahnya yang dijual laku dengan harga yang terbaik. Doa Samuel Sukmati Tuhan. Juga Tuhan berilah pekerjaan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam 1 bulan ini sudah dapat pekerjaan. Bahkan secepat mungkin dapat pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Juga doa Bernadette Hutajulu. Tuhan mujizatmu kau nyatakan. Mujizat yang tidak masuk akal dalam pekerjaannya, dalam hidupnya, dalam keluarganya. Doa indah Tuhan, oh jualan Roma Tuhan, kau kirim pembelinya, bisa deal dengan harga yang baik. Doa Novia Jawa Timur, Tuhan kau tolong Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan kau jamah kistanya, Tuhan kau sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kista dilenyapkan oleh Tuhan, disembuhkan total. Doa Elizabeth Tuhan, juga kau tolong keluarganya, suami, mertua, seluruh keluarga besarnya bisa mengenal Tuhan, bisa dapat anugerah, diberkati oleh Tuhan. Kami bawa Tuhan doanya untuk Ayu Tuhan, Sukma, sungguh-sungguh Tuhan, oh engkau tolong papanya Tuhan, kau lepaskan dari setiap ikatan. Kau beri kemerdekaan, kau beri keselamatan yang sungguh-sungguh saat ini terangmu menerangi orang tuanya. Doa Aulia Maulana Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan dapat pekerjaan dari Tuhan, dapat pekerjaan daripada Tuhan. Doa Yulia Francisca Tuhan, engkau dengarkan doanya, berikan hikmat yang daripada Tuhan sehingga ada pintu-pintu terbuka. Terobosan-terobosan untuk pekerjaan suaminya. Dan dia terbuka daripada Tuhan. Doa Masya Willing. Tuhan kau juga tolong Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh ya dapat proyek yang daripada Tuhan. Tuhan kau berikan juga modalnya Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan buka jalan. Esterlita Tuhan sungguh-sungguh Tuhan. Ya kau dengarkan doanya, anaknya dalam nama Tuhan Yesus bisa bicara dengan lancar, bisa bicara dengan lancar. Doa Lucia dari Bandung,
Tuhan kau dengarkan doanya juga. Ya, badannya diberi kesehatan. Sungguh-sungguh Tuhan sehat, bahkan punya kerinduan, kerajinan doa mendekat pada Tuhan lebih lagi. Doa Triana, Tuhan Kau dengarkan doanya, suaminya Kau jamah, Tuhan keluarga besarnya Kau jamah, Kau beri pemulihan, Kau berkati dan beri keselamatan besar. Doa Bernadetta, Yosepa, Tuhan sungguh-sungguh pekerjaannya diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Kaibak juga David Sigit, Tuhan sungguh-sungguh ada keharmonisan dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, diberkati oleh Tuhan. Doa Reni Agnes, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh, ujiannya berhasil, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan berhasil. Doa Dian Kristi juga saat ini Tuhan Kau tolong sehingga jerat-jerat utang diputuskan, dimerdekakan. Doa Maria Bunga, Tuhan Kau tolong sehingga usaha jual beras diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Hari Ciawi, Tuhan juga Kau dengar doanya, anaknya dapat pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Doa Jen Christopher, Tuhan Kau juga dengarkan doanya, pekerjaannya di bidang properti lancar, bahkan maju, bahkan diberkati oleh Tuhan. Doa Sari, Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Ya Tuhan berikan kesabaran dalam merawat ya orang tua. Sungguh-sungguh Tuhan juga anak-anaknya. Tuhan Kau berkati Tuhan. Sungguh-sungguh jadi pekerja yang terbaik di rumah sakit. Dan Kau yang tuntun senantiasa limpahkan kasih setia dalam keluarga besar ini. Doa Marcel, Tuhan juga Kau lepaskan dari semua ya ikatan. Oh, semua guna-guna dilenyapkan, dipatahkan, disirnakan pada saat ini, dimerdekakan. Doa Victoria, dalam nama Tuhan Yesus, kelahiran anak lancar, lancar, kelahiran anak lancar, lahir dengan baik. Orang tua, ibu, anak semua sehat baik. Doa Rioswa, kami bawa di hadapan-Mu, mujizat keuangan sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh tagihan bisa dibayar semua lunas dengan baik. Juga Tuhan kami bawa doa Suryana, Tuhan sembuh dari demam, dari pusing, sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Doa Hersi, Tuhan oh suaminya dapat pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Ya doa Sophie Agnes, Tuhan kami bawa di hadapan Tuhan, diberkati, ada ketenangan, ada kebahagiaan. Oh bisa tidur dengan baik, ada kelegaan. Kami bawa juga doa Yopi Prasetyo, Tuhan sehingga mengalami pemulihan dalam keuangan, dalam kehidupannya. Ita Cahyani, Tuhan juga kakaknya, Tuhan Kau jamah, Tuhan Engkau sembuhkan total dalam nama Tuhan Yesus. Omanya juga disembuhkan total oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu Tuhan yang Kau nyatakan. Doa Delin, Tuhan anaknya yang sakit kepala sembuh saat ini juga dijamah. Saat ini juga sudah disembuhkan Tuhan. Doa Letter Lotus, Tuhan Engkau dengar doanya supaya Bapak Adi Kriaswan ya disembuhkan dari tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, disembuhkan, tumor disembuhkan. Doa Rina Susiawati, kami juga bawa sekali lagi. Tuhan, Kau dengarkan doanya. Supaya Cik Yeni, oh Tuhan, sembuh dari segala sakit penyakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, COVID dilenyapkan, negatif. Doa Haryo Prastio, Tuhan tolong, oh rumah yang jual bisa laku dengan harga yang terbaik daripada Tuhan. Fanny Kartika, Tuhan oh, tentang keuangan juga Kau berkati. Romanya juga cepat laku Tuhan. Doa Kristiana, Tuhan
Abraham Setiadi, Liana Johan, Susi, Adi Dharma, Sela, Doa Titi Arimbi, Keti, Melisa, Lindra, Dian, Maria Perkasa, Febesri, Margaret Bala, Krishna, Ardina Titi, Grace Marbun, Eriko, Lazarus, Melani. Semua doa ini kami bawa di hadapan sekali lagi. Tuhan, hambamu petuk pintu hatimu. Tuhan, bukalah pintu hatimu. Tuhan, jawablah doa-doa ini dengan pertolongan, dengan kemurahan dan kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Biar yang sakit dalam nama Tuhan Yesus terima kesembuhan pada saat ini. Sehingga hidupnya bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan. Selamatkan banyak orang. Oh, rumah tangga dipulihkan. Oh, rumah tangganya jadi kesaksian. Oh, yang kekurangan diberkati. Sehingga hidupnya bisa jadi berkat. Doa-doa yang tidak masuk akal terjadi karena jawaban doa daripada Tuhan. Sekali lagi, dalam namamu Tuhan Yesus, kami terima jawaban-jawaban doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, senang sekali lagi kita bisa berjumpa kembali. Salam kasih di dalam Tuhan. Semuanya saudara, ya senang kita bisa berjumpa pada saat ini. Biarlah terus kasih karunia Tuhan bisa melimpah dalam kehidupan kita. Tidak lupa saya sampaikan salam saudara semua ya yang sudah bergabung pada saat ini. Terus makin bertambah yang bergabung. Saya lihat tadi ada Nia, ya M, lalu Leonita, lalu juga Warsono, lalu juga Mio, lalu Denis, Lucy, Karlina, Ida, dan banyak sekali saudara. Ya, Tuhan berkati kalian semua saudara. Ya, juga Deborah Rambu, ya Tuhan berkati. Ini dari Malaysia, lalu juga Hong Kong saudara. Ya, Saminar Jesus, Andriko juga saudara dari Timika, Papua, Chandra Kohir, ya diberkati Palembang, Indah Barus, Dokter Medan diberkati saudara. Ya, Sudarsono, ya Pangkalan Bun, ya diberkati oleh Tuhan. Irwanto, Sikome, saudara. Manado diberkati saudara. Ya, Martina Joshua, Palangkaraya, lalu ya dari Sabah, Tinsri, Tiada, Tiranda, ya diberkati Tuhan. Ya, semuanya senang kita bisa berjumpa saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Saya doakan sungguh-sungguh melalui acara ini lebih diberkati lagi saudara. Ya saudara, saya akan jawab dulu pertanyaan dari Timotea. Shalom Pak Ubaja, dalam kesempatan ini ada yang mau saya tanyakan kepada Pak Ubaja. Bagaimana caranya seorang istri tunduk pada suaminya? Pertanyaannya apa? Ya, tunduk pada suaminya. Ya, Ibu Timotea, saudara, tunduk. Saat ini bapak saya sudah tidak kerja, tidak ada penghasilan setiap bulannya. Karena dulu hanya dikasih pesangon bulan pensiun. Sikap bapak saya sendiri seakan acuh sama ibu saya. Tidak mau tahu kebutuhan rumah. Ya, semua yang mikir kebutuhan rumah itu ibu saya. Ibu pensiun PNS, jujur saya sedih melihat itu. Saya ingin melihat pernikahan bapak dan ibu saya itu bahagia. Melihat dan mendampingi cucunya dengan bahagia. Tapi itu semua tidak saya rasakan karena bapak saya tidak seperti orang tua yang lain. Ya, kami tidak merasa nyaman ada di sebelah bapak. Kami merasakan kalau di rumah tidak ada bapak saya, itu saja ya rasanya rumah damai. Kami harus bagaimana ya Pak? Saya sudah doa dan doa terus buat bapak supaya bisa bersikap tenang, ya bijaksana dan bersikap layaknya ya orang
tua yang lain. Mohon petunjuknya. Ya saudara, saya rasa ini salah satu pergumulan bagi rumah tangga. Ya, kalau kamu mengalami bapakmu sedang ya dalam keadaan seperti itu, tetap saja sebagai anak ada sikap hormati orang tua. Itu firman Tuhan. Yang penting kamu melakukan bagianmu. Lalu setelah itu doakan sungguh-sungguh. Ya, pada Tuhan dengan iman. Bahkan ucapan perkataan profetik. Jangan perkataan yang negatif. Ya, jadi ingat ada doa dengan iman, ucapan perkataan iman, perkataan profetik. Yang ketiga, tetap lakukan bagianmu. Hormati orang tua. Saya percaya doamu akan didengar oleh Tuhan. Doamu akan dikabulkan oleh Tuhan. Bapakmu akan dijamah oleh Tuhan dan mengalami pemulihan. Ya, satu orang diselamatkan, ingat seluruh rumah tangganya bisa diselamatkan. Kuncinya, kalau saya lihat keadaan seperti kamu ini adalah hatimu harus tetap imanmu ada. Ya, jangan bimbang. Tuhan berkata orang bimbang gak akan dapat apa-apa. Doa tanpa iman gak ada kuasa. Doanya dengan iman. Ya, perkataan profetik dengan iman. Iman disertai dengan perbuatan. Hormati orang tua. Saudara. Dan nanti Tuhan akan berkarya. Mujizat terjadi. Ya, saya doakan dalam waktu yang dekat. Bapakmu dijamah oleh Tuhan. Dan terjadi pemulihan rumah tanggamu. Ya, Tuhan berkati. Lalu sekarang kesaksian dari Dias Woro. Ya, shalom Pak Badra, saya mau sedikit bersaksi Pak. Yang pertama pada hari Kamis minggu lalu saya mengikuti live streaming ya Pak Ubadza bersama dengan cucu Bapak Levi di YouTube. Puji Tuhan, lengan kiri saya dan pinggang saya yang selama ini sakit sekali sudah dijamah Tuhan Yesus dan disembuhkan. Ya, terima kasih Pak Ubadza, terima kasih Levi, terima kasih yang terutama pada Tuhan Yesus. Jadi saudara imani ya, Tuhan itu penuh kuasa. Acara ini Tuhan ikut bekerja sehingga saudara juga bisa dapat kesembuhan, bisa dapat pemulihan rumah tangga, bisa mengalami breakthrough dalam hidup, dalam keuangan, dalam iman. Kemudian sedikit kesaksian saya yang kedua, berapa hari yang lalu saya juga WhatsApp dan minta didoakan oleh Pak Ubadza mengenai pergumulan saya tentang suami saya. Dan puji Tuhan, suami saya sudah kembali pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Puji Tuhan, doamu didengar. Rencana akan saya ajak ke Solo untuk doa di Pondok Daud. Saya memang bukan orang Kristen. Belum jadi orang Kristen ya, bukan orang Kristen. Ya, tapi saya senang dan diberkati sekali di keluarga Allah ini. Bapak, terima kasih sekali lagi. Bapak, saya terus berdoa supaya suami saya semakin terbuka hatinya. Ya, amin. Tuhan Yesus berkati. Luar biasa. Ya, selamat. Kamu sudah didengar doamu oleh Tuhan Yesus. Tapi belajarlah. Ya, percaya kepada Dia. Dia sudah menolong. Ya, Dia sudah pulihkan keluargamu. Belajarlah. Bahkan terus terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Sehingga kita manusia itu dapat pengampunan. Semua orang pernah salah. Suamimu salah, kamu pernah salah, siapapun. Saya pendeta saja pernah salah. Butuh pengampunan, butuh keselamatan. Saudara akan lebih mengena, saudara akan lebih mengalami kasih dari Tuhan. Saya doakan kamu diselamatkan, seluruh keluarga besarmu diselamatkan. Ya, Tuhan berkati. Tuhan senang dengan kamu. Doamu sudah dijawab. Ya, lalu lagi ya dari Instagram. Shalom Pak Ubadza, saya Vera yang beberapa saat lalu mengirim pesan melalui Instagram Pak Ubadza. Dan benar-benar Bapak mendoakan suami saya secara live dalam acara live streaming with Pastor Ubadza. Saat itu Bapak juga membalas ya DM saya dan memberi link serta mendorong saya untuk mengirim link live streaming kepada suami saya. Dan waktu itu sedang diisolasi di rumah sakit. Suaminya masuk diisolasi. Puji Tuhan, suami saya yang sebelumnya dirawat di rumah sakit
dan diisolasi karena kami tinggal di zona merah COVID-19. Sabtu lalu dinyatakan sembuh dari sakitnya dan bebas dari COVID-19. Saya berterima kasih atas doa yang sudah Bapak berikan dan saya sangat terberkati dengan acara live streaming with Pastor Obadja. Puji Tuhan, saya juga ikut bersyukur. Selamat bagi suaminya. Kalau suaminya juga mendengarkan saat ini, diberkati. Ya, makin mendekat pada Tuhan, makin percaya, makin taatlah pada Tuhan. Kamu akan mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih luar biasa. Ya, lalu saya mohon untuk dapat didoakan kembali untuk ekonomi dan pekerjaan suami saya, Pak. Karena sudah 1 bulan tidak masuk kerja. Terima kasih Pak Obadja. Tuhan berkati Pak Obadja dan keluarga. Saya doakan dan diimani. Ya, kalau Tuhan sudah tolong, kalau Tuhan sudah sembuhkan, bukan hanya tubuhnya saja, tubuhnya sembuh, bisa bekerja, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Ya. Lalu satu lagi, Shalom Pak Obadja, perkenalkan saya Ibu Yanti Nainggolan, Jemaat Gereja Internet Keluarga Allah, ya dari Kalimantan Selatan. Gereja kita ada, ya gereja internet, bisa jadi anggota. Ini salah satu anggota. Ya, Shalom Yanti. Lalu sejak saya kenal Gereja Keluarga Allah, tepat setahun yang lalu, yaitu Juni 2019, rohani saya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan saya dibawa Tuhan untuk mengalami proses yang tadinya hanya tahu Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tapi lewat khotbah, ya Pak Obadja, Pastor Joe maupun Pastor Nita, iman saya semakin bertumbuh. Dan mengalami cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ya, cinta mula-mula. Apapun perintah Tuhan ya kepada saya lakukan dengan taat. Seperti disampaikan Pak Obadja. Bulan Mei saya WA Pak Obadja minta didoakan agar suami saya dijamah oleh Tuhan. Karena suami saya sering mengatakan saya gila. Ya, dikatakan di mana ini? Ya, karena sering mengatakan saya gila. Ya, karena memperkatakan perkataan profetik. Pak Obadja saat itu berkata, hormati suamimu dan saya taat, puji Tuhan. Ya, Tuhan bekerja dalam rumah tangga saya. Saya boleh melihat perubahan pada suami saya. Tadinya suami saya sudah tidak bisa berdoa. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan adakan. Di mana bulan ini kami boleh membeli beberapa bidang tanah. Wah, luar biasa. Untuk tempat usaha pada sejak bulan Maret keuangan kami menurun. Tapi Tuhan ya berkarya dengan ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan bukakan jalan bagi kami. Waktu Pak Obadja menyampaikan firman Tuhan tentang sesuatu yang baru sedang tumbuh. Dalam Yesaya 43 ayat 19. Itu saya tangkap. Dan pegang kuat-kuat janji itu. Dan saya mengalami sesuatu yang baru terjadi dalam hidupku. Rumah tangga saya dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berikan kami beberapa bidang tanah. Puji nama Tuhan Yesus. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan berkati Pak Obadja untuk menyampaikan pewahyuan, rema, firman Tuhan. Sehingga puluhan juta jiwa diselamatkan. Semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saya bersyukur saudara, ya acara ini, ya gereja kita terus membawa pertumbuhan pada setiap jemaat. Nah, waktu rohaninya bertumbuh, makin cinta Tuhan, makin percaya pada Tuhan, makin taat pada Tuhan, dan akhirnya sungguh-sungguh mengalami janji Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Rumah tangganya dipulihkan, ya. Sekalipun ada masalah, tunduk pada suami. Tidak mudah biasanya untuk istri. Tapi waktu berani taat, pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Bukan hanya rumah tangganya boleh diberkati Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, saya senang Tuhan selalu berkarya di tengah-tengah kita. Dan melalui kesaksian-kesaksian selalu ya kita bisa dikuatkan.
Saya dorong saudara ikuti ya dengan sungguh-sungguh, percaya seperti tadi. Taati lebih penting lagi saudara. Saudara akan mengalami dan setelah itu saudara akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara akan makin kenal dengan Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, hari ini saya tergerak. Saya rasa waktu saya berdoa, belajar dari kehidupan Ester yang ada dalam Alkitab. Saya ulangi sekali lagi, belajar dari Ester atau belajar dari kehidupan Ester. Luar biasa saudara. Saya akan bacakan dulu ayat-ayatnya. Ester 2 ayat 5 dan seterusnya. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simea bin Kis, seorang Benyamin. Ia diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan. Jadi termasuk ya salah seorang buangan yang turut ya dengan Yekonya Raja Yehuda. Ketika ia diangkut dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel, Mordekai mengasuh Hadasa, katakan ya yakni Ester. Jadi Mordekai ini mengasuh Ester, anak saudaranya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi, artinya yatim piatu. Gadis itu elok rupanya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia dianggap sebagai anak oleh Mordekai. Jadi dia anak angkat oleh Mordekai. Ya, setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Ia di bawah pengawasan Hegai, ya penjaga perempuan. Saat itu saudara, ya raja sedang akan cari permaisuri. Maka di mana-mana ya wanita-wanita, gadis-gadis yang cantik dibawa ke istana untuk diseleksi. Salah satunya akan dipilih menjadi permaisuri. Lah Ester termasuk sudah dibawa. Di bawah pimpinan ya sida-sida namanya Hagai, saudara. Maka gadis itu sangat baik dalam pembenangannya. Jadi dalam pemandangan Hagai ini gadis yang baik. Dan menimbulkan kasih sayangnya. Karena ya dalam pemandangan Hagai ini gadis yang baik. Maka menimbulkan kasih sayang. Ada kasih sayang saudara. Sehingga Hagai segera memberikan wangi-wangian dan pelebur padanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Karena dia lihat ya, Hagai lihat Ester ini anak yang baik, saudara, sehingga dia sayang dengan Ester anak yang baik, sehingga dikatakan saudara, diberikan saudara, oh hal yang luar biasa, dikatakan saudara, wangi-wangian dan dayang-dayang yang terpilih. Jadi wangi-wangian yang terbaik, dayang-dayang yang membantu dia yang terpilih, yang terbaik diberikan pada dia. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian, tambah lagi yang terbaik di dalam balai perempuan. Jadi dia mendapat perlakuan yang terbaik. Saudara, wangi-wangian, dayang-dayangnya termasuk tempatnya adalah semua yang terbaik, saudara. Karena dia dipandang oleh tadi Hagai, ini anak yang baik, sehingga Hagai itu senang. Lalu karena disenangi oleh Hagai, sida-sida, oh tadi semua ya diberikan, oh dayang-dayang terbaik, tempat yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, saudara. Ayat 10, Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Dia nggak mau bicara, dia tidak memberitahukan bahwa dia orang Yahudi. Kenapa? Sudah dipesani oleh Mordekai, bapak angkatnya. Jangan ngomong ya, kalau kamu ini orang Yahudi, jangan cerita-cerita. Nah, saya langsung saja ayat 15. Ketika Ester, anak Abigail, yaitu saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk di hadapan raja. Artinya setelah mengalami banyak proses, satu hari dia dapat kesempatan menghadap raja. Maka ia tidak menghadapi suatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai.
Saudara, kalau orang mau masuk dipanggil, biasanya dibawa ke gudang semua perhiasan, gudang pakaian, semua boleh dipilih. Yang paling indah, yang paling mahal, yang paling antik lah saudara. Boleh dibawa semua, terserah mau pakai apa. Tapi dikatakan Ester tidak membawa apapun kecuali hanya yang diberitahu, yang dianjurkan oleh Hagai. Bawa itu saja. Bawa itu saja. Dia hanya bawa itu saja, saudara. Sida raja penjaga perempuan. Maka Ester, sehingga Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang. Orang lihat saja senang, yang melihat dia senang, yang melihat dia. Demikian Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istana pada bulan yang ke-10, yaitu bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Lalu ayat 17, saudara dengarkan. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan yang lain. Wah, sekali lagi ngalami, dia mendapat kasih dari Baginda lebih dari semua wanita yang lain, perempuan yang lain. Dia paling dikasih lebih daripada yang lain. Dan memperoleh sayang dan kasih Baginda lebih pada semua anak darah yang lain. Luar biasa. Dikasih lebih, dapat sayang lebih lagi dari semua yang lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu gantikan Wasti. Luar biasa. Akhirnya jadi ratu, saudara. Luar biasa sekali. Nah, saudara, dari kehidupan Ester kita bisa belajar, saudara, sesuatu yang luar biasa sekali. Kita bisa lihat keadaan Ester sebelumnya. Tadi saudara masih ingat, dia adalah termasuk salah seorang buangan ke negara lain. Dia seorang anak yatim piatu. Dia diambil angkat anak oleh Mordekai. Jadi saudara bisa bayangkan seorang yatim piatu, gak punya orang tua. Saudara juga termasuk ikut jadi salah satu orang buangan di luar. Jadi kalau saudara perhatikan keadaan yang berat, parah. Kalau saudara saat ini jadi yatim piatu, masih kecil gak ada orang tua. Syukur kalau ada orang tua angkatnya. Saudara kadang-kadang bisa merasakan seperti apa sih keadaan Ester. Kalau saudara pergi ke rumah-rumah anak yatim piatu, saudara lihat salah satu, saudara bisa punya gambaran seperti apa sih keadaannya jadi anak yatim piatu. Ini bukan anak yatim piatu biasa loh saudara. Di negara di mana dia termasuk pembuangan. Saya percaya kalau orang hanya melihat sepintas, mungkin gak bisa bayangkan. Kelak bisa ngalami sesuatu yang luar biasa. Jadi dari posisi yang rendah, salah satu yang paling rendah, saudara, akhirnya menjadi saudara seorang yang salah satu orang paling top. Karena dia jadi ratu, bersama Raja Baginda, boleh bilang perempuan pertama gitu saudara. Ini luar biasa sekali. Jadi ratu yang sukses, yang luar biasa sekali saudara. Nah, saya ajak saudara perhatikan. Dia ngalami luar biasa. Kalau kita masih ingat tadi saudara, dia selalu dapat kasih karunia. Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Jadi kalau kita bisa perhatikan seorang sukses bukan karena dia pandai. Pandai belum tentu sukses. Saudara mungkin kenal ada orang yang pandai tapi enggak sukses. Orang sukses belum tentu karena punya titel. Saudara mungkin kenal orang titelnya luar biasa sampai profesor tapi belum tentu sukses. Sukses bukan karena kedudukan, belum tentu. Orang punya kedudukan kadang-kadang setengah mati, jatuh bangun, berat sekali hidupnya. Sukses belum tidak berarti karena anaknya orang kaya, anaknya pejabat, belum tentu. Belum tentu. Ada satu yang ingin saya ajak saudara lihat. Ester ini sukses karena dia adalah seorang yang selalu mendapat kasih karunia. Saya ulangi sekali lagi. Dia selalu mendapat kasih karunia. Saya percaya
Dia menjadi anak angkat yang sangat disenangi oleh bapak angkatnya. Selalu dapat kasih karunia, dapat perhatian, diperjuangkan terus oleh bapak angkatnya Mordekai. Waktu dia masuk istana, di bawah bimbingan tadi Hegai, saudara, dia dapat kasih karunia. Orang yang dapat kasih karunia itu luar biasa. Tadi dikatakan diberi wangi-wangian, sida-sida yang terbaik. Dia dapat lebih daripada wanita yang lain. Ditempatkan di tempat yang terbaik. Bukan karena perjuangannya. Tapi karena ada sayang tadi dari Hegai. Dia diangkat gitu saja. Dia ditempatkan gitu saja. Luar biasa sekali. Dapat kasih karunia. Saudara, bahkan lebih lagi saudara, ketemu dengan raja. Karena dia seorang yang penuh dengan kasih karunia. Raja juga sama. Wah, timbul sayang. Lebih disayangi dari semua gadis yang lain. Lebih dicintai dari gadis yang lain. Lebih diangkat. Sampai dia yang dipilih jadi ratu. Lebih dari wanita yang lain. Diperlakukan luar biasa sekali. Bahkan menggantikan Ratu Wasti. Saudara perhatikan ya. Orang yang dapat kasih karunia itu luar biasa. Keberhasilan bukan karena keringat kita saja. Keberhasilan bukan karena kegigihan, karena kepandaian, karena kekuatan, karena apapun. Tapi saudara bisa berkata, justru mayoritas keberhasilan kita karena anugerah. Karena kasih karunia. Karena berkat Tuhan. Apalagi kalau kita dapat kasih karunia Tuhan. Saudara perhatikan. Orangnya sederhana. Enggak ada sesuatu yang luar biasa. Tapi terus saja. Kebenaran. Kebetulan. Mudah. Apa-apa jadi mudah. Dapat kasih karunia. Saudara lihat Daud itu. Orang yang dapat kasih karunia dari Tuhan. Luar biasa sekali. Saudara lihat semuanya. Ya apa-apa jadi sesuatu. Saya pernah ajarkan juga tentang bagaimana dapat kasih karunia. Tapi hari ini juga ada salah satu yang penting sekali. Yang ingin saya ajak saudara belajar. Kenapa sih Esther kok menjadi seorang yang mendapat kasih karunia. Di rumah dapat kasih karunia dari orang tuanya. Ya, di istana dalam pimpinan Hegai. Dia dapat kasih karunia oleh pembimbingnya Hegai. Lalu di kerajaan dia dapat kasih karunia dari raja. Lebih dari orang lain diangkat. Kenapa? Saya doa, saya rasakan ada satu rahasia yang akan kita pelajari. Kenapa? Hidupnya naik, naik, naik. Selalu dapat kemurahan. Lebih daripada orang-orang lain. Diperlakukan lebih mudah. Diperlakukan lebih baik. Diberkati lebih daripada orang lain. Satu yang saya ajak. Esther itu memiliki penundukan dan ketaatan yang luar biasa. Masalah sikap hati. Dia bisa memanage hatinya. Hati yang tunduk dan taat. Saya percaya ayah angkatnya Mordekai bisa sangat senang dengan ini dia anak angkatnya. Diperjuangkan karena saya percaya dia adalah seorang anak angkat yang tunduk hormat pada ayah angkatnya, yang taat pada ayah angkatnya. Tadi masih ingat di Alkitab ayat 10 tadi dikatakan Esther tidak memberitahukan kebangsaannya dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Jadi waktu mau dibawa ke istana, mau berangkat sudah dipesan. Jangan ya kamu memberitahukan asal usulmu. Ya, jangan ya kamu beritahukan kebangsaanmu. Sudah dipesan oleh bapak angkatnya, taat. Dia hormat, dia taat pada bapak angkatnya. Dan saya percaya itu yang membuat dia menjadi anak angkat kesayangan. Betul saudara? Lalu juga sama saudara. Kenapa dia menjadi anak asuh yang sangat
dikasih atau dapat kasih sayang dari Hagai pengasuhnya di istana. Saudara, tadi dikatakan kita baca, saudara, oh dia dilihat baik, dia anak yang baik. Kalau disebut anak yang baik ya pasti punya sikap hormat, tunduk, termasuk taat, nggak melawan, nggak berontak, saudara. Ya, tunduk taat sehingga apa? Tadi kata timbul sayang dari Hagai pada anak asuhnya ini. Maka diperlakukan terbaik, diberi daya yang terbaik, ditaruhkan tempat yang baik, posisi yang paling baik. Betul saudara? Saya percaya saudara, bahkan setelah diasuh sekian lama, waktu mau menghadap raja, tadi saudara sudah baca, ya. Saat itu semua gadis kalau sudah dipersiapkan 1 hari yang mau dipanggil raja, tadi saya katakan dibawa ke tempat perbendaharaan raja. Wah, pakaian yang semua model apa tinggal pilih. Perhiasan yang mau yang berlian, mau yang apapun ya tinggal pilih. Mau kalungnya, mau anting-anting, mau apa tinggal pilih. Mau gelangnya tinggal pilih. Semua perhiasan apapun tinggal pilih. Yang lain wah luar biasa, bawa ini menurut pikirannya, menurut seleranya sendiri, menurut keinginannya sendiri, bawa sendiri. Tapi Esther tadi dikatakan luar biasa, ayat 15 saya baca. Ketika Esther anak Abigail, ya ini saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran masuk menghadap raja, saudara dengar. Maka ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hagai. Dia hanya mengambil, dia hanya memakai, saudara, dia hanya membawa yang dianjurkan oleh Hagai, pembimbingnya. Anak asuh yang menghormati pemimpinnya, pengasuhnya, yang mentaati pembimbingnya, pengasuhnya. Timbulkan sayang. Betul saudara? Saya percaya juga saudara. Kenapa dia dapat kasih sayang dari Baginda. Saya percaya Baginda, raja lihat sikapnya tertarik dan senang. Dan ada satu kalau saudara bisa perhatikan. Bandingkan Ratu Esther dengan Ratu Wasti. Ratu sebelumnya. Dia seorang istri. Ratu itu kan istri tau saudara. Betul gak saudara? Dia seorang istri yang sangat hormat dan taat kepada suaminya. Sang raja. Saudara, kalau saudara pelajari di kitab Esther. Satu hari raja sedang pesta besar-besaran. Lalu raja nyuruh orang panggil ratu. Untuk diperkenalkan, tunjukkan pada tamu-tamunya ini ratu. Lalu waktu ya suruhan raja datang pada Ratu Wasti saat itu. Juga sedang ada pesta pora. Oh dipanggil raja, dia tolak, dia nggak mau. Ya, dia nggak mau datang. Dia tidak menghormati raja, nolak raja. Dia tidak mau taat dengan raja. Saudara. Nah waktu suruhan raja ini kembali pada raja. Raja marah, semua pejabat tinggi semua marah. Akhirnya dia dipecat jadi ratu. Akhirnya dia diturunkan, habis. Kalau saudara ikuti kisah Esther. Satu hari pernah. Saudara, ya gara-gara ya Haman. Ya, sampai dia bisa mengalami bahaya luar biasa. Oh saudara, bangsanya bisa dibantai habis. Keluarganya bisa dibantai habis. Termasuk dia bisa dibunuh. Karena ya raja sudah pernah terpengaruh membuat surat ya perintah sesuatu. Tapi dia menghargai suaminya. Dia menghormati suaminya. Dia tidak ribut saudara. Luar biasa sikapnya itu beda sekali. Kenapa? Tunduk dan taat. Lah, apa yang membuat tunduk taat itu bisa mengalami sesuatu yang luar biasa? Dengar.
Hanya kalau kita punya sikap tunduk dan taat kepada orang yang ditaruh Tuhan di atas kita, barulah orang itu bisa memimpin kita dengan baik. Anak yang bisa tunduk dan taat pada orang tuanya, barulah orang tua itu bisa membimbing dia dengan baik. Sehingga makin naik, makin prestasi, makin maju anak itu, makin sukses. Orang tua itu selalu ingin memperjuangkan anaknya. Kalau anaknya nggak bisa punya sikap tunduk dan taat, orang tua sulit memperjuangkan dia. Di mana-mana juga sama. Kalau saudara sekolah, guru berjuang untuk saudara baik, nggak menghormati guru, nggak tunduk, nggak taat, guru sulit sekali. Pembimbing saudara akan sulit sekali. Pemimpin saudara akan sulit sekali. Dalam pelayanan juga sama. Saya lihat, kalau ada ya pelayan anggota di bawah saya, kalau nggak tunduk dan taat, saya sulit sekali. Mau memperjuangkan dia akan sulit sekali. Tapi yang bisa tunduk dan taat, saya mudah ya membimbing dia. Saya mudah memperjuangkan dia. Saya mudah bawa dia makin naik, makin naik, makin naik. Sikap tunduk dan taat membuat para orang yang ditaruh oleh Tuhan di atas kita bisa membimbing kita. Bisa menuntun kita. Bisa memperjuangkan kita makin sukses. Sekali lagi, kalau nggak bisa tunduk taat sulit. Akan buat pemimpin kita sulit. Sajak saudara berjuang seperti ini. Ya, punya sikap hati yang benar. Semua hidup itu paling punya dampak itu hati ya saudara. Maka Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di sini. Sekalipun kadang-kadang tunduk dan taat itu sulit. Anak sekarang kadang-kadang lihat anggap orang tuanya kuno. Sudah ketinggalan zaman. Zaman sekarang gak bisa Pak Bu gak sama dengan dulu. Istri kepada suami sulit. Tuhan juga berkata akhir zaman banyak pemberontakan. Sulit bisa tunduk pada pemimpin, itu sulit. Itu akhir zaman memang. Banyak roh yang gak bisa tunduk dan taat. Tapi saya doa kita anak-anak Tuhan orang percaya miliki tunduk dan taat. Sehingga orang yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk membimbing kita, dia bisa memimpin dengan baik. Saya tambah satu lagi, saudara dengar. Hanya kalau kita ini bisa tunduk dan taat kepada pemimpin yang ditaruh di atas kita, yang kita bisa lihat dengan mata rohani. Saya ulangi ya. Kalau kita bisa tunduk taat dengan yang kelihatan, gitu saja supaya mudah. Nantinya akan membuat kita mudah tunduk taat pada Tuhan yang tidak kelihatan. Allah Roh Kudus yang tidak kelihatan. Tuhan berkata kok, kalau kamu dengan yang kelihatan saja gak bisa tunduk, dengan yang gak kelihatan akan sulit. Betul? Kalau dengan yang kelihatan saja gak bisa mengasihi, dengan yang gak kelihatan akan sulit. Belajar tunduk dengan taat dengan yang bisa kelihatan itu berlatih. Belajar bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Belajar bisa tunduk dan taat pada Roh Kudus. Roh Kudus dikirim kita sebagai penolong. Kalau kita sampai punya hati yang mudah tunduk dan taat pada Roh Kudus, jadi saudara lihat mujizat yang disaksikan semua. Dengan firman, Tuhan bicara, mau menundukkan pada firman. Enggak melawan firman. Enggak berontak pada firman. Taat, saat taat, lakukan firman, mujizat. Belajar saudara. Hati. Hidup itu hati kita sangat menentukan. Yang dilihat Tuhan itu hati. Saat ini Tuhan bicara pada saudara dan saya. Ayo. Manage hati kita dengan baik. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Benahi hati. Kalau selama ini suka berontak. Sudah berubah.
Kalau selama ini keras hati, saat ini belajar lembut hati. Kalau selama ini nutup hati, saat ini buka hati. Selama ini belum taat. Saudara akan dibawa oleh Tuhan naik. Dan naik. Dan naik. Dan naik. Dan naik. Pendudukan, ketaatan, kunci. Tuhan bisa mimpin kita. Tuhan bisa membawa kita naik. 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 Dan naik lagi. Saya percaya itu pesan Tuhan yang sangat penting bagi setiap kita. Ya, ini rema, ini pewahyuan, ini pesan Tuhan. Tangkap saudara, mulai sekarang, ayo. Minta pada Tuhan pertolongan, Tuhan tolong aku. Hati yang keras dihancurkan. Tuhan tolong aku. Miliki hati yang tunduk dan taat, percaya. Tuhan akan menolong. Tuhan akan terus menuntun kita. Jadi orang yang bisa dibawa oleh Tuhan. Saudara masih ingat? Daud. Waktu Daud diurapi oleh Samuel untuk jadi raja. Alkitab nulis apa? Maka berkuasalah. Roh Allah atas Daud. Berkuasa. Daud dikuasai oleh Tuhan. Daud dibawa oleh Tuhan. Daud dituntun oleh Tuhan. Daud orang yang punya pendudukan ketaatan yang luar biasa sekali. Seperti Esther. Hidupnya dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik. Dan tidak turun. Saya doakan. Saudara akan dibawa oleh Tuhan naik, naik, naik. Apapun keadaan. Sekalipun saat ini ya COVID-19. Ya sakit penyakit, resesi ekonomi dan semuanya. Jangan takut. Hidup kita bukan karena masalah. Hidup kita itu karena Tuhan. Yang menentukan itu Tuhan. Dunia dalam gelap, bangsa dalam gelap. Yang penting itu terang Tuhan datang atas kita. Kalau kita dalam kegelapan dunia diterangi Tuhan, ya terang. Betul? Tuntunan Tuhan akan membuat terang Tuhan itu menerangi kita. Kita dibawa. Daud berkata, Tuhan gembalaku. Dia membawa aku. Dia menuntun aku ke rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Tuhan yang nuntun. Saya rasakan saat ini ada Roh Kudus sedang bicara dengan saudara. Saya rasakan seperti itu. Saya rasa Roh Kudus sedang bicara. Ayo saudara belajar. Tunduk pada Tuhan. Jangan apa ya, punya alasan. Alasan itu gak mau tunduk saudara. Tunduk, ya Tuhan, aku salah. Kalau salah ngomong, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku mau lakukan. Sekalipun mungkin saudara sebetulnya enggak senang. Tapi ya, tunduk, taat. Nanti saudara akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Saudara akan menjadi orang yang disayangi oleh Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Saudara akan menjadi seorang yang dapat kasih karunia dari Tuhan. Saudara lihat nanti tanpa terasa hidupmu dibawa. Ya, saya mau berdoa untuk setiap saudara saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan makin melimpah dalam kehidupan saudara. Dan sungguh-sungguh saudara, kita boleh melihat anugerah Tuhan dicurahkan secara luar biasa. Ya, mari kita berdoa ya. Saya bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, sekali lagi Tuhan, Kau terangi kami dengan firman-Mu. Tuhan, jadikan firman-Mu ini pewahyuan bagi setiap kami. Jadikan ini pembukaan ilahi bagi setiap kami. Jadikan ini rema, berbicara pribadi pada setiap kami. Tuhan, curahkan kasih setia dan anugerah-Mu. Tuhan, sungguh-sungguh saat ini beri kami, Tuhan, hati yang bisa tunduk dan taat. Oh Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan, biarlah kami mendapat kasih karunia. Menjadi anak yang Kau sukai. Menjadi pelayan Tuhan yang Kau sukai, Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami boleh mengalami breakthrough di dalam Tuhan. Tuhan, jadikan kami seperti Esther. Yang bisa tunduk dan taat. Yang menjadi kesayangan. Atasan yang Tuhan taruh di atas kami. Yang menjadi kesayangan dari Tuhan.
yang Tuhan berikan kasih karunia melampaui ya pada umumnya. Hari ini pengurapan tunduk dan taat turun atas kami. Hari ini hati kami dibajak, diperbarui. Hati yang tunduk, hati yang taat, hati yang setia daripada Tuhan. Hati yang dengar-dengaran pada firman-Mu. Dan Tuhan nyatakan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami juga bawa lagi doa-doa yang dikirim melalui radio, melalui Instagram, Facebook, ya Twitter, melalui live streaming ini. Kami bawa doa Retno, Ibu Retno di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Clarissa ya cepat dapat pekerjaan. Susi supaya lunasi hutang-hutangnya. Ya kerinduan, punya kos Tuhan. 15 kamar kami bawa di hadapan-Mu. Setiap doa-doanya dalam kasih karunia-Mu. Juga doa Ibu Tabita Tuhan. Oh Kau dengarkan doanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Beri mujizat, kesembuhan. Ya dari segala sakit penyakit. Sembuh dengan sempurna. Doa Bapak Santoso Tuhan mengalami breakthrough dalam keuangan. Oh mujizat yang tidak masuk akal terjadi dalam hidupnya. Dalam pekerjaannya. Doa Ibu Yati Tuhan. Tanah yang mau dijual bisa laku dengan harga yang terbaik. Dengan cepat karena pertolongan dari Tuhan. Doa dari Darmawan Tuhan. Engkau juga dengarkan doanya Tuhan. Kabulkanlah doanya Tuhan. Oh sehingga sungguh-sungguh angsurannya bisa diselesaikan dengan baik. Karena mujizat pertolongan Tuhan. Doa Ibu Andri. Sekali lagi dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Engkau tolong Tuhan. Engkau berkati Tuhan hidupnya. Oh suaminya Tuhan. Engkau bawa kembali pada saat ini. Pemulihan rumah tangga. Pemulihan dalam hidupnya. Disatukan kembali oleh Tuhan. Tuhan juga doa Esti. Tuhan Engkau dengar doanya juga. Tuhan sehingga sungguh-sungguh semua angsuran bisa dibayar lunas karena mujizat Tuhan. Doa Kristi Tuhan, Kau juga dengan doanya suaminya Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan mendapat pertolongan, bahkan kesembuhan, bahkan kesehatan yang sempurna saat ini juga. Saat juga dijamah oleh Tuhan. Doa Ibu Veronica, Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Ekonomi dipulihkan. Oh biaya kuliah bisa dibayar dengan baik. Doa Ibu Ana. Tuhan Kau juga dengarkan. Sungguh-sungguh kasih karunia. Kuasa terjadi. Mujizat terjadi. Kasih karunia dinyatakan oleh Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami lihat kasih karunia diberikan luar biasa. Doa ya dari Melani, Lisa, Esther Lim, Trivena Ana, Yayu Wahyu, Wilu, Indah, Sujuyanto, Eni, Supapmi, Elisa, Eni, Lani. Kami bawa di hadapan-Mu. Mingki, Shirley, Gibrail, Rini, Priska, Yaniati, Gavini, Yati Mohtar, Asi, Pancawati, Sukri Lukas, Susi Chandra, Ineke Betania, Mince, Rosona Gunawan, Sontilon, Okta, Lucia, Tata, Sambuan, Bambang, Lina, Esther, Maria Magdalena, Yohana Priskia, Sandi Bandung, Josephine, Yana, Riris, Resminda, Kris Miatun, Ayuda, Lis, Ostafina, Yulita, Luna, Sasario, Afia, Andre, Lela, Tiara, Kurki, Nesi, Nancy, Wulan, Ari, Brigjen, Agustinus, Tanto, Miriam, Anugrah, Charles, Albertus, Gutama, Tabita, Mario, Vera, Thomas, Rotua,
Brian, Yani, Gepi, Laurencia, Maria Mia, Marta, Herlin, Nanda, Anov, Warsono, Sumampo, Jim Sumampo, Kristianus, Wahidai, Sarah, Kras, Triani, Febri, Syafiani, Sambuan, Heri, Ratna. Sekali lagi semua di hadapan-Mu. Tuhan, sampai di tahta-Mu, sampai di depan pintu hatimu, hamba-Mu ketuk pintu hatimu Tuhan, bukakan pintu hatimu Tuhan. Tuhan, kabulkanlah doa-doa ini, berikan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, biar yang sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus sembuh karena pertolongan Tuhan. Oh, sehingga hidupnya bisa memuliakan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Rumah tangga yang didoakan dipulihkan, disatukan kembali, studi ditolong, pekerjaan ditolong, keuangan diberkati, jadi berkat, jabatan ditolong, bahkan diangkat lebih tinggi lagi oleh Tuhan, pelayanan diberkati, jadi saksinya Tuhan, selamatkan banyak jiwa, setiap doa Tuhan Engkau yang menjawab pada saat ini, supaya setiap kami melihat Tuhan yang nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, firman-Mu nyata, kebenaran-Mu nyata Tuhan. Karya-Mu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah doakan, sekali lagi limpahkan kasih setia Tuhan. Semua Tuhan kami boleh dapat kasih karunia, karena tunduk dan taat ada dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doakan, serahkan dalam karya-Mu Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, sekali lagi senang kita sudah selesaikan hari ini. Masih ketemu besok hari Kamis jam 6 sore. Jangan lupa, ya sekali lagi saudara bisa kirim permohonan doa, pertanyaan yang sudah ditolong Tuhan. Jangan lupa bersaksi, saudara. Ya, sehingga kita semua diberkati. Sampai berjumpa besok sore jam 6. Ya, ajak teman yang lain bergabung lebih lagi, lebih banyak orang diberkati. Saudara mau dipakai oleh Tuhan, saudara akan mengalami kasih yang lebih lagi ya. Tuhan berkati.